Kadang ada hari dimana gue ragu buat lanjut bikin karya. Antara datang pas lagi gak dicari, atau kabur pas lagi dikejar. Tapi ya, mau gimana pun rencana lo, yang namanya eksekusi gak selalu semulus ekspektasi. Sorry, lupa lirik gue. Satu kali lagi ya. Gue tahu ide itu gak bisa ditungguin, harus dikejar. Halo? Mbak. Mau kemana, Mbak? Mau wujudin manifestasi saya, Bang. Gas! Hari sial emang gak ada di kalender. Bener-bener gak bisa diprediksi. Gak jarang juga udah seharian ngulik, yang muncul cuma ondel-ondel. Tapi kalau berhenti berusaha, gue juga gak akan sampai di titik sekarang. Menurut gue, gimana kalau kali ini konsepnya throwback 90s? Katro ah, menurut gue Y2K lebih masuk ke zaman sekarang. Guys, diam dulu. Kalau menurut lo gimana, Din? Udah. Kalian tenang aja, gue tahu apa yang gue mau. Mulai sesuatu emang sulit, tapi bakal lebih sulit nerima penyesalan kalau nggak pernah mulai. Gitu kan? True, cause everything starts somewhere. Bisa memotret penampilanmu hari ini yang cantik sekali. Maju satu langkah boleh, teman-teman yang mau ngambil foto. Andin hadir first look dari press conference konser Suara Semara. Great, how are you feeling right now? Hari ini benar-benar excited banget. Sebelumnya ingin mengucapkan halo, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore teman-teman media. Selain dari media ada ibu saya juga. Oh, ada tante di situ. Hai, support terus ya. Iya, betul. Dan hari ini rasanya excited banget karena tadi bisik-bisik pas sebelum masuk sini ternyata nggak kerasa ya waktu bergulirnya cepet banget dan udah tinggal hampir sebulan lagi gitu. Berasa banget ya. Berasa sama. Padahal persiapannya tuh udah kayaknya udah berbulan-bulan. Nah, tiba-tiba kok udah tinggal bulan depan aja. Tapi all good semuanya. All good. Yes. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga hari ini teman-teman bisa kumpul untuk cari tahu lebih banyak. Oh iya, sebelum kita lanjutin untuk keluarga dari Andin, Tante mungkin mau pindah duduk ke depan supaya lebih nyaman, boleh ya? Dipersilakan ya kalau mau pindah ya. Oke, baiklah. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Andin dan juga para showmakers narasumber kita hari ini. Din, tadi kita sama-sama memulai dengan melihat dan menonton video manifesto dari Andin. Bagus banget ya videonya ya. Suka banget. Suka nggak semuanya? Gimana guys menurut kalian? Acting berapa acting? 10 out of 10 ya? 10 out of 10, produksinya juga 10 out of 10. Iya dong, karena ada Master Pras. Oke, itu adalah satu tayangan, durasi berapa menit sih tadi? Sekitar 2 menit ya? 2 menit gak berasa loh, tapi itu kita kayak nontonnya kayak pengen diulang lagi gitu. Kalau di sosial media kamu bisa diulang lagi kan? Bisa diulang lagi. Tuh, teman-teman bisa lihat di sana. Dan ini menampilkan perjalanan 25 tahun Andin berkarya. Setelah juga mencapai titik yang apa ya 25 tahun tuh kan bener-bener gak mudah ya. Maksudnya bukan waktu yang pendek gitu. 25 tahun almost kayak lebih dari setengah hidupnya Andin. Ya, betul banget. Ya kan? Dan sudah dilalui dengan bernyanyi. Iya, dengan bernyanyi, dan bukan cuma bernyanyi ya teman-teman, ada penghargaan di sana, ada pengakuan, tentunya juga karya-karya yang memang disenangi dan disayang juga sama para fansnya. Oh, banyak cinta untuk Andin. Apa sih sebenarnya makna 25 tahun di industri musik buat kamu, Din? Oke. Jadi sebenarnya kalau ngomongin 25 tahun dan kenapa akhirnya 25 tahun ini ingin sekali bisa disyukuri dan dirayakan gitu ya. Kan setiap orang tuh pasti punya milestone yang ingin dia celebrate dan syukuri gitu dalam kehidupannya mereka. Seperti kalau lagi ulang tahun, mau 17 tahun, pengennya dirayain nih gitu. Karena mungkin sudah mencapai milestone seperti yang ia bayangkan gitu. Sebenarnya 25 tahun ini sudah menjadi mimpi dan milestone yang sudah aku bayangkan sejak lama sekali. Bahkan semenjak aku konser untuk yang pertama kali di tahun 2015, udah kepikir bahwa suatu hari
dari di usia karir yang 25 tahun aku harus bikin konser. Wow. Gitu. Jadi kayak udah kebayang karena 25 tahun tuh rasanya ya apa ya monumental gitu kan, kayak silver anniversary gitu kan. Bener, Jadi rasa-rasanya kayaknya di 25 tahun dan saat itu gitu kepikirannya saat itu nanti usiaku udah 40 tahun. Aku ngerasa kayak pasti ada sesuatu yang baik yang bisa aku bagikan di hari itu gitu. Jadi karena hari ini di 2025 lah terjadinya si 25 tahun itu, aku ngerasa sangat bersyukur banget Cid, karena nggak semua penyanyi mungkin punya kesempatan yang sama seperti ini gitu. Jadi aku bersyukur atas kesempatannya, masih diberi keleluasaan untuk berkarya, masih diberi kesempatan untuk bisa terus nyanyi terus dari panggung ke panggung, masih bisa terus punya network yang baik di dunia musik, masih terus diberi kepercayaan oleh banyak pihak, banyak brand gitu ya. Dan yang pasti masih punya rasa pengen explore, pengen tahu dan rasa penasaran untuk bisa berkarya gitu. Yes. Kita kasih tepuk tangan dong untuk Andin. Gokil. Dari 2015 dia udah ngebayangin hari ini loh. Luar biasa nggak tuh ya? Karena memang makanya tadi juga di salah satu potongan videonya ada tulisan manifest check ya. Berarti betul. itu sebenarnya dari 10 tahun yang lalu sudah termanifestasi, sudah terbayangkan, sudah tervisualisasikan sampai akhirnya kita ketemu dan kumpul hari ini. Selain mungkin itu memang juga adalah satu apa ya, kalau tadi Andin cerita kayaknya jawabannya penuh dengan rasa syukur, you're so grateful about your journey gitu, yang itu yang mungkin rasanya juga bisa menular ke kita semua yang lihat. Dan di luar dari itu juga mungkin karena kamu Virgo ya. Oh iya betul. Ambisinya teman-teman. Ambisi dan atur mengatur gitu kata Aldo. Gitu katanya. Mungkin karena Virgo juga gitu, sampai akhirnya bisa mewujudkan konser yang sudah diimpikan dari lama. Prosesnya pasti kan panjang ya Din. Boleh diceritain sedikit nggak sih menuju 15 November untuk nanti kita nonton konser Suara Semara. So far gimana prosesnya sampai ini bisa terjadi? So far ya prosesnya awalnya sekali pastinya bermimpi dulu, punya rasa aduh ada urge gitu untuk kayak harus bikin nih di tahun lalu gitu. Kemudian di tahun lalu juga akhirnya menghubungi Pras, ya kan, akhir tahun lalu juga. Terus pokoknya tahun depan kita harus begini gitu. Dan sebenarnya wacana dengan Aldo, dengan Redline itu sebenarnya udah dari berapa tahun yang lalu ya Do ya, 2022 ya. Ya pokoknya waktu itu Aldo lagi ngerjain event lain, kita lagi di backstage, terus aku bilang kalau nanti bakalan 25 tahun berkarya nih gitu, beberapa tahun lagi gitu. Terus kita janjian di belakang kayak oke, kita kerjain ya gitu. Jadi sebenarnya kayaknya udah kebayang gitu bahwa nanti siapa-siapa yang akan ada di dalam konser ini gitu. Dan kemudian aku juga merasa ada urgensi untuk memikirkan musiknya pada saat itu gitu ya, kayaknya nggak boleh nggak jazz nih gitu rasanya gitu. Dan aku nggak kepikir nama lain selain Tohpati. Jadi that's why kayak Mas Bontot juga udah apa ya, punya andil yang sangat besar di dalam karirku juga, dan orangnya juga kayaknya penuh dengan ide-ide dan selalu enak buat diajak kerja sama. Dan ya udah akhirnya bergulir begitu. Tapi aku bisa bilang sebenarnya mungkin bedanya dengan konser yang sebelum-sebelumnya adalah mungkin di konser ini involvementku paling besar gitu dibandingkan yang sebelum-sebelumnya pernah terjadi gitu. Karena gitu. ini emang benar-benar turun langsung untuk ngebayangin semuanya, dan apa ya istilahnya ya merajut semuanya tuh barengan sama kamu. Iya, gitu. aku rasa soalnya tidak ada yang bisa menceritakan bagaimana konser ini akan bagaimana nanti terjadinya dan inginnya seperti apa selain aku sendiri gitu. Jadilah akhirnya kalau ditanya seperti apa prosesnya, aku bisa bilang proses yang di awal-awalnya itu kayaknya sangat berat untukku physically dan mentally gitu. Tapi sekarang kan karena udah kelihatan gitu di atas meja seperti oh ini rangkanya udah seperti ini, jadi kita tinggal jalanin aja gitu sebenarnya. I see. Udah pada ngangguk-ngangguk nih Mas showmakers yang lain. Iya, benar. Iya, dia memang terlibat banyak. Iya, keinginannya memang banyak ya. Tapi so far persiapan masih berjalan dengan lancar dan sesuai dengan timeline, dan mudah-mudahan insya Allah 15 November ya. Andin juga di konser kali ini menggandeng Redline sebagai promotornya. Iya betul. Nah,
aku suka banget sama musik kalian, aku ngefans sama kalian. Terus mereka histeris karena, hah serius Mbak Andin? Aduh kita merinding banget soalnya sebenarnya referensi kita bermusik adalah Mbak Andin. Jadi kayak one full circle moment, mereka namanya adalah White Chorus. Ini dia yang Gitu. sudah ditampilkan Iya, betul. semua nama-namanya ya Gitu, jadi teman-teman ya. itulah semua para kolaborator. Wih, mantap sekali. Kasih tepuk tangan untuk para kolaborator. Aduh, gak sabar banget. Jadi pagi ini. Iya teman-teman semuanya terima kasih banyak sudah hadir. Aku berharap dari sesi kita hari ini teman-teman bisa menyampaikan berita yang terbaik untuk para pembaca, para pendengar, dan para pemirsa di luar sana. Karena kita semua yang ada di depan ini mempersembahkan sebuah konser yang nggak main-main. Kita sangat melihat detail dari satu persatu hal yang akan kita persembahkan. Aku sangat berharap ini bisa menjadi suguhan yang bukan hanya menghibur, tapi bisa menjadi referensi yang baik untuk siapapun yang menyukai musik Indonesia atau dia tertarik dengan musik, tertarik dengan dunia visual, tertarik dengan dunia art, konser ini fashion, dan ini akan menjadi sebuah referensi dan edukasi yang baik untuk kedepannya. Gitu.